Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an mukrimina wa iyyakum bi syahri Ramadan wa ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Falah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah anugerah, taufik, umur serta kesempatan untuk beribadah di bulan yang agung ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Sepanjang ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam, yang mana malam tersebut apabila orang beribadah di dalamnya maka lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan malam tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Islam, agar kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga beriman kepada hari akhir, untuk mencari malam tersebut, kapankah malam itu terjadi. Banyak daripada perkataan ulama, pendapat para ulama, ada yang mengatakan di malam pertama, ada yang mengatakan di malam 17, ada yang mengatakan di malam 10 terakhir di bilangan ganjil. Walhasil orang mukmin haruslah tiap malam mempersiapkan untuk meraih kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Dan ketahuilah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam Lailatul Qadar? Disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan kepada beliau tentang umat-umat terdahulu, ada seseorang yang mana di sana mengangkat pedangnya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah. Maka Rasul pun merasa takjub dengan itu semua, maka beliau di sana menginginkan agar kemuliaan itu didapatkan oleh umat beliau. Coba bayangkan, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Raufur Rahim, orang yang sangat di sana perhatian dengan kita, sayang dengan kita, sehingga beliau ketika mendengar diceritakan umat terdahulu ada yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, beliau menginginkan kemuliaan itu juga didapatkan oleh umat beliau. Kemudian di sana ketika beliau bahwasanya menginginkan kemuliaan tersebut ada di dalam umat beliau, beliau meminta kepada Allah, ya Rabb, ja'alta ummati agsaral umam. Wahai Allah, kau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek umurnya. Berapa umur kita? Hasaid ummati ma baina 60 wa 70, kata Rasul. Umatku umurnya tidak lebih dari 60 dan 70 tahun. Makanya Rasul meminta, ya Rabb, ja'alta ummati agsaral umam. Kau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek umurnya. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa agalluha a'malan. Otomatis kalau umurnya pendek berarti di sana amalnya pun sedikit, terbatas. Beda dengan umat yang terdahulu, ada yang umurnya 300, ada yang umurnya 400, ada yang umurnya 500, ada yang bahkan sampai 900 tahun, tapi umat Nabi Muhammad hanya 60-70 tahun. Kemudian ketika Allah mendengar permohonan dari sang kekasih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'atahu Allahu Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu kita semua, yaitu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah di dalamnya. Bayangkan seandainya manusia bertemu Lailatul Qadar
Selama 10 tahun, artinya 10 kali puasa dia bertemu dengan Lailatul Qadar, sudah berapa ratus tahun dia dalam ibadah kepada Allah. Makanya wajar kelak di hari kiamat, walaupun kita adalah umat akhir zaman, umat yang paling terakhir diutus ke permukaan bumi ini, namun kelak di hari kiamat orang yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Namun itu semua harus didasari dengan bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu jangan pernah kita lewatkan malam-malam mulia. Cari malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, doa apakah yang paling bagus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika aku bertemu daripada malam Lailatul Qadar?" Kemudian di sana Rasul mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yaitu bacalah doa, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai orang yang memberikan sebuah maaf, maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu adalah doa dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang mana di sana beribadah di malam Lailatul Qadar, orangnya beribadah, karena kita dianjurkan malam-malam Ramadan jangan hanya kita lewatkan dengan handphone. Malam-malam Ramadan, mobil khusus santri-santri kita yang di Pondok Pesantren Al-Falah, ketika kalian berada di rumah, jangan sampai malam dan siang kalian habiskan dengan handphone. Jangan dihabiskan dengan nonton televisi, jangan dihabiskan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, namun di sana gunakan dengan hal-hal yang positif. Gunakan dengan tadarus Al-Qur'an, gunakan dengan mengaji, gunakan dengan mutala'ah, gunakan dengan murajaah. Pelajaran yang pernah dipelajari murajaahi kembali, ulang kembali daripada kitab-kitab yang pernah dipelajari, karena apabila kita di sana mutalaah ataupun murajaah ataupun kita mengaji di sana, kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka lebih baik khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. War Rasul mengatakan, siapa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dia beriman kepada Allah, membenarkan dengan janji-janji yang Allah berikan dan yang dia tuju adalah ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa agallu ma yahsulu bihil ihya, dan paling minimal seseorang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan cara apa? Yaitu salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis yang lain, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang yang salat berjamaah, salat Isya berjamaah, maka nilainya sama dengan orang yang salat setengah malaman, dan siapa orang yang salat subuh berjamaah maka sama dengan orang yang beribadah semalaman suntuk. Inilah keistimewaan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah, Lailatul Qadar, kalau kita menangkap Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan, namun kemuliaan Lailatul Qadar ada setiap malam. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan kullu lailah qadriyah, sebenarnya bukan hanya ada di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, keistimewaannya ada setiap malam. Nah, makanya orang-orang yang ahlul ilm, orang yang ahlul wilayah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka jadikan tiap malamnya kullu lailah qadriyah, tiap malam itu malam Lailatul Qadar. Loh, bagaimana? Sedangkan Lailatul Qadar cuma ada di bulan suci Ramadan. Naam, Lailatul Qadar memang ada di bulan suci Ramadan, namun keistimewaan Lailatul Qadar ada tiap malam. Bagi siapa? Bagi orang yang salat ba'diyah Isya 4 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla ba'da al-isya'i arba'an kamithlihinna Lailatul Qadar. Siapa orang yang salat ba'diyah Isya 4 rakaat, maka nilainya sama dengan orang yang mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dari karena itu, pergunakanlah pembelajaran di bulan Ramadan ini agar kita keluar dari bulan Ramadan bukanlah hamba Ramadan, tapi hamba Rabbu Ramadan, tapi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu menjalani ketika kita keluar dari bulan Ramadan, menjalani hari-hari kita di sisa umur ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin insyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.